Presiden Donald Trump bersikeras mempertahankan kebijakan tarif resiprokal meskipun telah dibatalkan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dengan mencari landasan legal lain, Trump mengancam akan menjatuhkan tarif lebih tinggi jika ada negara yang mundur atau mengubah kesepakatan. Bagaimana Indonesia harus bersikap? Apalagi saat banyak kalangan menilai kesepakatan tarif dan komitmen perdagangan dengan Amerika Serikat timpang. Lebih banyak kewajiban untuk Indonesia, jauh lebih sedikit untuk Amerika Serikat. Dengan banyak klausul yang asimetris, apakah kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat bisa dipahami sebagai langkah strategis? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Untuk membahas lebih jauh sudah hadir seluruh narasumber di studio. Saya menyapa Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam. Malam Mbak Ilona. Assalamualaikum. Muhammad Putra Hutama, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam, Mas Hutama. Selamat malam, Mbak Ilona. Pala Mansuri, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Perjanjian Internasional. Selamat malam, Pak Pala. Ikrar Nusa Bakti, Duta Besar RI untuk Tunisia 2017-2021. Selamat malam, Pak Ikrar. Malam. Koni Rahakundini Bakri, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State. Selamat malam, Bu Koni. Pratama Dahlian Persada, Chairman CISREC. Selamat malam. Malam, Mbak. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi. Selamat malam, Mas Agung. Malam semua. Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Saya langsung ke Bu Koni. Kalau begitu, Bu Koni, Donald Trump bersikeras untuk tetap menerapkan tarif resiprokal. Bagaimana sikap Indonesia? Ikuti maunya Trump atau negosiasi ulang saja? Kalau mau jawaban cepat, negosiasi ulang. Bisa? Masih ada ruang? Masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, harus atau tidak harus. Karena keputusan ini bagaimanapun berakhir pada ujungnya kepentingan nasional kan. Jadi saya berharap di titik ini kita nggak memperdebatkan salah atau betul. Apakah presiden kemarin tergesa-gesa atau tidak gitu. Saya lebih melihatnya kepada kenapa kita pada saat dipropos kepada presiden, saya nggak tahu menyertai presiden, waktu itu kalau nggak salah Bapak ikut ya. Ikut. Saat apa? Ikut, Pak Pala ikut waktu itu. Ya, di itu apakah tidak misalnya ada, saya mungkin gini, saya mesti bahasnya dari perspektif saya di Rusia ya. Kita tuh kalau ada perjanjian apa-apa tuh kita skeptical dulu. Jadi nggak semua, wah ini kayak green light dari Amerika Serikat, oke deh gitu, enggak. Tapi kita perhatikan kira-kira apa nih resikonya apa. Terus skenario bagaimana. Lalu apakah jalan, gini loh, sebelum kita memutuskan menandatangan, harusnya intelijen kita dalam bidang ekonomi, fiskal, perdagangan, tarif dan lain-lain itu sudah ada yang bisa penetrasi duluan. Jadi presiden itu terupdate, terdata apa yang harus dilakukan. Apakah harus cepat-cepat kan nggak juga. Apakah kalau kita sikap menunggu kemudian kita ditinggalkan kan tidak juga. Gitu loh. Tapi kenapa? Pertanyaan buat saya, apa yang membuat atau impetus yang menjadikan keputusan itu begitu cepat? Terus terang aja kita kaget, atau at least saya kaget gitu. Karena kelihatannya kita nggak pernah bahas, nggak pernah apa tahu-tahu diputuskan. Jadi kalau ditanya tadi apakah harus revisit ulang? Harus. Tetapi dengan sekali lagi skema yang betul tentang pertama tadi komponen intelijen ekonomi. Yang kedua komponen doktrin. Saya nggak tahu nih, kita punya nggak sih doktrin jika terjadi apa-apa secara ekonomi. Kita yang ngomong doktrin pikirannya ke perang, kepikiran ke militer. Ada loh doktrin non militer yang terkait tadi ekonomi lagi, fiskal lagi, hukuman lagi. Nah, saya bisa lihat ini. Kita kalau perhatikan ya, sejak era perang Crimea 2014, kemudian Special Military Operations Rusia 2022. Itu kan perang yang terjadi udah nggak bisa perang, jangan dilihat perang yang secara fisik. Hampir semua tuh mulai dari peraturan dagang, fiskal, ekonomi, tarif dan lain. This is the new kind of war. Sehingga ketika presiden menandatangan atau berkomitmen, harusnya kembali kalau saya harap ada yang bisa memberitahu dari tadi paling tidak dua aspek, intelijennya, ya kan? Sama tadi kenapa tidak ada skeptical skeptical pandangan view-nya lah. Bahwa ini nggak harusnya cepat-cepat gitu. Kira-kira itu aja dulu dari saya. Oke, Pak Pala, Anda kan ikut kemarin dalam kesempatan dagang tersebut. Jadi apakah benar memang Presiden tidak menerima full atau penuh insight yang mungkin lebih hati-hati? Kalau kata Bu Koni tadi, skeptikal dikit lah. Kami pada waktu itu hadir di Amerika Serikat memang
mewakili Kadin. Jadi kami mewakili dari dunia usaha, memang melihat bahwa hasil daripada negosiasi ini kan sudah berjalan cukup lama. Dan memang kita memiliki satu urgensi di bidang usaha, khususnya adalah dalam hal ini di sektor-sektor yang memang berbasis tenaga kerja tinggi atau labor intensive industry. Dan memang kalau kita lihat pada saat ini dengan hasil negosiasi tarif yang ada pada saat ini, sektor-sektor yang memiliki pengaruh kepada, tadi kan ada disebutkan ada 1.819 komoditas, dan kalau kita lihat komoditas-komoditas yang memang mendapatkan tarif yang cukup rendah, bahkan nol, itu pada saat ini itu cukup banyak. Jadi seperti misalnya alas kaki, kemudian kedua juga tekstil, garment, kemudian tadi juga disebutkan komoditas-komoditas yang merupakan komoditas andalan kita juga seperti misalnya kopi dan lain. Jadi ini memang merupakan satu kesempatan buat kita. Nah, apakah ini merupakan satu ketergesa-gesaan? Memang kalau kita lihat saat ini kan sudah ada kurang lebih sekitar 8 negara lainnya, kalau saya nggak salah. Termasuk juga negara-negara lainnya yang sudah menandatangani adalah negara-negara seperti misalnya Malaysia, Bangladesh, kemudian ada juga Taiwan. Jadi merupakan negara-negara yang memang merupakan para pesaing utama kita, khususnya yang bergerak di bidang labor intensive industry tadi. Jadi memang kalau kita lihat ya ada impetusnya tadi, ada urgensi memang untuk melihat bagaimana supaya apa yang kita lihat saat ini, di mana kita membutuhkan satu dorongan, satu momentum positif, sehingga memang labor intensive industry ini memang bisa bergerak di tahun 2026. Jadi Presiden sudah well informed ya? Nggak ada keterdesakan, nggak ada terburu-buru dalam penandatanganan? Kalau itu saya tidak tahu, tetapi kalau menurut saya dari struktur tarif yang ada, ini sudah menunjukkan adanya bahwa Indonesia nggak bisa dibilang bahwa kita kalah. Bisa dibilang bahwa kita memang mendapatkan sesuai dengan objektif. Dalam sebuah negosiasi, pasti yang menjadi ukurannya adalah objektif kita ini apa. Objektif kita yang paling utama tentunya kalau kita lihat adalah bagaimana memang kita bisa membangun kembali, mendorong competitiveness khususnya di labor intensive industry. Oke, baik. Mas Heri, kesepakatan tidak bisa disebut bahwa Indonesia itu kalah. Anda salah satu yang bilang bahwa ini timpang kesepakatan ini. Jawaban Anda? Ya, jadi kalau kita lihat memang ini timpang ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita wajib banyak ya untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat. Kita diminta untuk membuka akses pasar secara full ya 99%. Kemudian kita juga diminta untuk menghilangkan hambatan non tarif ya, NTM, TBT, SPS dan lain sebagainya. Kemudian kita diminta untuk langsung menerima standar mereka. Jadi kita nggak boleh lagi menyeleksi produk-produk Amerika itu untuk masuk sini, pokoknya kita terima gitu. Artinya timpang yang Anda maksud Indonesia kalah negosiasi dengan Amerika Serikat? Kita kalah telak kalau menurut saya. Kalah telak. Ya, artinya ya kita diminta untuk menerima semua apa keinginan Amerika Serikat. Seperti tadi kita seakan-akan jadi ruang pemerintah untuk menyusun kebijakan ini jadi lebih sempit ke depannya, khususnya untuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan industrialisasi. Ya, kita diminta untuk berkomitmen tidak menerapkan TKDN untuk Amerika Serikat, sementara negara-negara lain itu sudah mau mengikuti TKDN kita. Nah, ini kan nanti kita dianggap kok nggak konsisten. Kita disangka memberi karpet merah khusus buat Amerika Serikat. Sementara negara-negara lain yang sudah bahkan membangun pabrik di sini untuk mengikuti TKDN kita, mereka sudah sudah komitmen. Nah, Amerika Serikat seakan-akan kita kasih karpet merah. Nah, ini kan akan menjadi presiden buruk bagi pemerintah ya, bagi dari pandangan dari investor. Mas Tama, kalau kata Mas Heri, kita kalah telak katanya. Industrialisasi itu kita mundur jadinya. Kalau dulu kita mewajibkan orang TKDN, sekarang kita berikan karpet merah kepada Amerika Serikat. Tidak perlu memenuhi persyarat TKDN. Iya, kita harus melihat dulu ya. Sebenarnya perjanjian ini, kalau kita lihat apakah kita mendapatkan benefit lebih atau tidak, kalau menurut kami kita mendapatkan benefit lebih. Dibandingkan kalau kita tidak sama sekali melakukan negosiasi ataupun malah kita melakukan retaliasi. Kenapa tadi? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama Bu, kita dapat 0% di beberapa produk unggulan kita, tekstil, garment, termasuk juga ada CPO, coklat, kopi, dan lain-lain yang kita mendapatkan tarif 0%. Tentunya kita juga harus lihat bahwa kacamatanya jangan kacamata Indonesia dengan US saja. Kita juga harus lihat bagaimana negara-negara kompetitor kita
Negara-negara kompetitor kita itu deal dengan US seperti apa. Karena yang kita lihat sekarang adalah bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk yang negara yang menghasilkan sama seperti kita. Seperti yang Pak Pahala tadi sampaikan. Kita saat ini bayangkan Mbak, kita ke US, tujuan pasar utama kita ke US itu nomor 2. Pangsa pasar 11% Bu, Pak. Terus juga Mas tadi kita tahu tekstil atau garment itu peringkat nomor 1. Saya ada datanya di sini. Tahun 2024 saja kita pakaian jadi itu 2,81 miliar USD. Lalu alas kaki 2,80 miliar USD. Pakaian rajutan 2,1 miliar USD. Kalau kita kehilangan dari tadi ya, kita memilih tidak negosiasi, kita melakukan retaliasi, di samping tadi kita udah nggak ada pasar ekspor, kita melakukan retaliasi, tentunya tidak bagus untuk konsumen. Jadi kita menurut juga, Anda karena akan ini bayar adalah kesepakatan yang kita. strategis, bukan asimetris. Tentu, menurut kami apa yang dilakukan sekarang seperti yang disampaikan itu tidak tergesa-gesa. Kalau kita lihat adalah proses ini hampir setahun Pak ya, setahun lebih Bu, dari apa yang ditetapkan saat di bulan April oleh Presiden Donald Trump dengan adanya tarif resipokal. Lalu kita bergerak cepat untuk melakukan proses-proses negosiasi yang tentunya di-lead oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, ada di situ Kementerian Luar Negeri juga, ada Kementerian Perdagangan yang juga ikut memproses diskusi dengan USTR, United States of yang nggak ada orang intelijennya ya. Yang saya bilang tadi, jadi prosesnya adalah bahwa jangan sampai kita justru malah lose-lose gitu ya, kita kehilangan pasar utama kita untuk produk-produk padat karya kita. Bayangkan ada 4 sampai 5 juta yang bekerja di sektor-sektor industri padat karya yang saat ini kita juga lagi mengalami penurunan yang signifikan, penurunan dari daya saing. Tentunya kalau kita kehilangan lebih bahaya lagi gitu ya. Saya boleh potong nggak Mas Tama ya? Mohon maaf nih Silakan Bu Koni. Karena gini, yang saya khawatirkan sekarang udah terjadi. Tetapi yang saya khawatirkan kita tuh nggak punya substantif skepticism. Harusnya kalau itu ada dari awal, kita nih seluruh rakyat Indonesia langsung mendukung aja. Nggak ada yang bertanya-tanya presiden benar atau enggak, kita kehilangan atau untung, nggak ada. Kita ini sekarang, masalahnya adalah di titik sekarang, kita tuh nggak punya itu. Sehingga ketika kebijakan dilakukan oleh presiden, rakyat riuh, akademisi riuh, pelaku pasar juga riuh. Saya bisa ngomong begini, sekali lagi ini bukan mengkritisi apa-apa, saya cuma mau bilang, di negara yang saya tinggal sekarang, itu tuh terjadi, sehingga keputusan presiden itu absolut. Ketika Presiden Putin bilang, udah nggak ada rakyat mau bersuara B, pasti karena udah tahu, udah pasti dibikin bener. Contoh nih sekarang, misalnya dengan tadi statement Trump di dalam tweetnya dia itu, siap nggak kita tiba-tiba dengan misalnya kita mau negosiasi ulangkan, ya kan, dari 19 ke 10 gitu. Siap nggak kita tiba-tiba misalnya Swift code kita dimatikan, gitu, misalnya nih. Saya rasa nggak siap. Saya jawab ya Bu. Boleh. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan ya, kami juga koordinasi dengan Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Saat ini pun proses diskusi dengan USTR itu tidak berhenti. Bahkan kita juga tetap melakukan diskusi khususnya pasca terbitnya tadi keputusan dari Supreme Court dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tarif resipokal itu dibatalkan. Saat itu juga Donald Trump mengganti tarifnya menjadi kebijakan 10%, bahkan dia ada wacana ke 15% dengan dia sampaikan bahwa itu dalam waktu 150 hari lalu lakukan investigasi dan nantinya pun kita tidak tahu pasti akan ada yang tinggi dan lain artinya. Kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan sekarang itu dengan kita melakukan kepastian di awal, kita melakukan proses kesepakatan dengan US, kalau saya berpandangan bahwa saat ini justru kita malah memberikan yang namanya first advantage pertama gitu ya, first moving advantage. Jadi dengan kita melakukan langkah pertama dengan US, kita lebih ada kepastian sebenarnya. Kenapa? Tadi yang saya bilang, saat ini lagi proses bernegosiasi. Negosiasi lagi? Proses menanyakan, saat ini kan nggak mungkin Mbak, kita dapat 19%. Tapi bukan poin-poinnya yang dinegosiasikan, tapi berlaku atau nggak berlakunya. Tarif resipokal yang berlaku di US mau 10 sampai 15, kan tuh nggak masuk logika, pasti akan diproses apalagi kita minta pasti lebih rendah. Karena apa untungnya kita melakukan agreement on reciprocal yang saya trade. bilang, yang saya jaga cuma begini, kalau tanpa substantif skepticism, kita itu sekarang meributkan isi ketika sudah ditandatangan. Harusnya kita tuh meributkan isi ini semua ketika belum ditandatangan itu loh. Bukan saya bilang yang tadi dinyatakan Mas itu belum dilakukan. Udah, memang iya. Tapi kalau memang itu sudah betul, kenapa ada kegelisahan? Contoh, mungkin dari saya aja ya. Kenapa induk ayam? Apa ayam itu? Great parent stock. Nah, kenapa coba? Kalau saya Parent takutnya ya, ada beberapa isu. Apakah kedaulatan petani kita, peternak kita akan aman? Misalnya nih, dan lain-lain.
sekali lagi saya bukan ahlinya di sana, Ya. cuman saya lebih kepada sebuah negara itu harus berketahanan, Betul. harus berkemandirian, harus juga independen gitu. Apalagi kita mendorong swasembada Dan yang pangan paling ya, penting Bu. sovereign. Nah, akan sovereinkah kita tetap jika ini kita teruskan? Saya nggak bilang ini harus dibatalkan ya, tapi bagaimana kita tetap menjaga sovereinitas kita ketika kita ini berjalan terus ke depan dengan kondisi hari ini, itu loh maksudnya. Baik, Mas Tama, Presiden Amerika Serikat bahkan mengancam untuk negara yang tidak mengikuti kesepakatan itu akan dikenakan tarif lebih tinggi lagi. Jadi sekarang bagaimana peran Indonesia? Ikut saja, manut saja, atau berani melawan? Nanti dijawab. Boleh lihat sekali kembali.